Nah, kita coba masuk. Tapi ini posisinya karena pakai smart door lock sudah dapat ya. Saya nggak tahu passwordnya, jadi saya buka dikit aja. Tuh, ini nyala beneran kok. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Kali ini kita berada di wilayah Sidoarjo, tepatnya wilayah yang berdekatan dengan Surabaya bagian selatan, jadi ujungnya Mer. Nah, ini kita sekarang berada di satu perumahan yang bernama Wellington Park Residence. Dan seperti apa rumahnya, kita ikuti perjalanan kita. Yuk! Nah, sekarang kita bahas satu-satu dari bagian fasad depannya. Silakan dilihat. Nah, inilah rumahnya. Jadi posisinya ini untuk carport, dia bisa muat 2 mobil. Satu mobil besar ya, karena ada agak panjang. Kemudian yang sebelah sini karena ada teras, jadi bisa muat untuk mobil kecil, city car lah. Oke, dapat kanopi juga, dan kanopinya ini terlihat kokoh sekali ya. Ini besi untuk tiangnya ini pakai besi apa, model H ya, dan ini tebal banget. Untuk atasnya pakai hollow, tapi untuk bagian atapnya ini bisa kita ganti kalau nggak suka yang model transparan seperti ini. Untuk bagian temboknya di sini ada model tali-tali air, jadi terkesan rumah ini lebar. Jadi walaupun lebarnya cuma 6, tapi bisa terlihat lebih lebar dengan permainan tali-tali air seperti ini. Kusen pastinya sudah aluminium ya zaman sekarang. Kemudian untuk carport tadi ini kan dia muat 2 mobil, jadi dia harus dipersiapkan untuk beban yang lebih berat, makanya dia pakai modelnya paving yang kotak-kotak besar gini. Jadi kalaupun ada tekanan yang kuat, ada yang sedikit ambles, tinggal diangkat, dikasih pasir lagi, selesai. Beda kalau dicor itu lebih repot ya. Share ke sebelah kiri. Di sini ada tamannya kecil saja. Tidak usah terlalu luas ya, karena ribet. Kecuali kalau kalian suka dengan bercocok tanam ya silahkan bisa diperlebar lagi. Kemudian di bawahnya ini ada tandon air. Oh, kosong airnya ya. Ini modelnya sudah cor-coran, jadi dijamin lebih aman ya. Nggak mungkin jebol kalau pakai sistem yang tabung dari bahan fiber atau plastik, itu lebih rawan rusak. Di sini ada tempat untuk pompa air, nanti bisa ditutup kalau biar kelihatan lebih cantik ya. Terasnya di sini pakai model 60-60 ya lebarnya ya. Ini memang glossy, jadi bukan yang kasar, karena sudah ditutup oleh kanopi, jadi cipratan air jelas tidak mungkin ke sini ya. Nah, gimana bagian dalamnya? Penasaran? Kita lihat yuk. Nah, kita coba masuk. Tapi ini posisinya karena pakai smart door lock sudah dapat ya. Saya nggak tahu passwordnya, jadi saya buka dikit aja. Tuh, ini nyala beneran kok. Nah, inilah bagian dalamnya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari tutup dulu ya biar nggak berisik ya. Satu-satu. Mulai dari bagian depan, ini sudah dapat panel-panel dari Bardi. Sebenarnya ini smart home system, tapi memang belum dipasang semua. Nanti bisa include sesuai dengan perjanjian jual belinya nanti ya. Mana dulu ya enaknya ya? Kiri dulu aja deh. Nah, sebelah kiri ini ada hiasan-hiasan, dia pakai kaca, tapi kaca cerminnya tuh dia nggak polos, dikasih cutting sticker ya. Jadi nampak seperti hiasan, bukan cuman cermin biasa. Fungsinya apa? Ini rumah ini kan lebarnya cuma 6. Jadi bagaimana menyiasati supaya ruang tamu ini bisa tampak luas? Salah satunya menggunakan ornamen-ornamen kaca. Bisa dilihat di sebelah kanan juga ini ada kaca. Di dekat kulkas juga ada kaca. Nanti di area sini
juga ada kaca. Jadi terkesan ruangannya ini walaupun lebarnya cuma 6x4 tapi terlihat cukup luas. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan jelas ya. Tapi ketika di sini percaya deh, ini kelihatan luas. Oke, lanjut. Nah, di sebelah sini ada sofa, mungkin 2 orang aja atau 3 orang yang langsing bisa ya. Standarnya sih 2 orang, cukupan untuk rumah millennials yang kebanyakannya memang tidak membawa tamu ke dalam rumah tapi di luar. Hanya orang-orang yang dekat aja yang bisa dibawa. Tapi kalau butuh lebih besar, bisa pakai sofa yang lebih panjang. Nah, lanjut di sebelah sininya geser ke samping, ada ini pakai model-model wood panel ya. Dan ini full sampai atas, dari atas sampai bawah, juga sampai ke bagian kitchennya. Untuk kitchennya dia simple, nggak terlalu banyak makan tempat. Jadi di sini ada kompor, di sini ada tempat untuk motong-motongnya, kemudian di bawahnya ada laci-laci penyimpanan. Oke, di atas juga masih ada tempat-tempat penyimpanan. Nah, cukup bisa memadai lah untuk barang-barang rumah kompak. Kulkasnya memang ketinggiannya hanya bisa 2 pintu yang sekitar 1 meter, nggak sampai 2 meter sih ini ya. Tapi kalau mau dibuat lebih tinggi nanti bisa ininya pakai yang lebih atas lagi. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini ada peralihan antara area dapur dengan area belakang. Ini ada satu jendela, ini bisa dibuka, jadi kalaupun masak bisa udaranya keluar. Tapi kalau mau dipakai cooker hood juga itu lebih bagus, cuma supaya nggak muter udara yang bau-bau saat masak, bisa dibuka. Di sini ada zinc. Ini memang tidak terlalu luas karena nanti setelah dicuci di sini mungkin bisa dipotong-potong di sana ya, untuk sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Di bawahnya ini kosong saja, kita bisa tutup lagi nanti, atau mau ditaruh beberapa rak yang kecil tapi tetap terbuka ya bisa. Ini untuk area mesin cuci, bisa taruh sini, bisa ditaruh situ, terserah. Yang pasti ini memang sudah dipersiapkan untuk mesin cuci, buat airnya ada, buat listriknya juga ada. Di area sini bisa cukup lebar. Kalau untuk jemuran bisa, karena ini sebenarnya tambahan ya, aslinya nggak dapat begini bukaan. Tapi ini inspirasi saja bahwa bisa nih dipakai untuk ruang makan, juga untuk ruang servis. Nah, cukup luas sebenarnya kalau meja makannya bukan seperti ini. Ini hanya contoh aja. Kalau saya sarankan sih mungkin pakai yang simple aja ya, nggak usah yang model kayak gini. Jadi nggak banyak makan tempat. Di sebelah sana ada area terbuka, bisa buat taman-taman. Kemudian atasnya ini kan benar-benar terbuka, jadi ketika jendelanya digeser, dibuka, udaranya tuh kerasa, ada sirkulasi udara yang bagus dan juga pastinya terang. Ini cukup bisa jadi inspirasi. Tapi kalaupun toh mau dibuat kamar satu lagi di sini bisa. Jadi totalnya di bawah nanti akan ada 2 kamar. Yang pasti jangan lupa pakailah ornamen-ornamen kaca sehingga ruangannya bisa terkesan lebih luas. Kayak seperti ini cukup membantu untuk terkesan luas. Cuman kalau bisa jangan pakai frame ya. Dibuat terkamuflase seolah-olah ini bukan cermin yang pakai frame. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Yuk. Nah, dari area belakang kita sedikit ke area depan. Ada kamar di sini. Nah, ini kamar lantai bawah, bisa diperuntukkan kamar tamu ataupun kamar anak. Atau mau jadi kamar utama bisa. Memang kamarnya tidak terlalu luas, sekitar 3 kali 3 meter saja. Tapi kalau untuk pakai single bed, bisa terkesannya lebih luas. Dan tetap dia bawa permainan kaca. Jadi ada cermin, maksud saya, kaca-kaca cermin, sehingga terkesannya lebih luas. Baik untuk lemari, ada kaca cerminnya juga, untuk dinding di depan juga,
ini tidak seperti cermin sebetulnya, karena ada permainan cutting sticker. Jadi kan kadang orang bangun tidur lihat cermin tuh agak ngeri ya, wah ada siapa itu. Ini enggak, dia pinter, dia pakai kamuflase gini. Oke, lemari sebelah sini, tempat tidur sebelah sini, jendela sebelah situ, cukup terlihat pas tatanannya. Pencahayaan juga dapat, sirkulasi udara juga bisa dapat karena dia ada 2 jendela ya. Lanjut ke bagian lain. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Di samping kamar ini ada area kamar mandi. Ini benar-benar bisa buat mandi ya, tapi dia posisinya turun sekitar 2 step. Kemudian kita ketemu area kamar mandi ini dengan ada shower, ada klosetnya, kloset duduk, dan ini pakai keramik yang full sampai atas karena emang ini tidak terlalu tinggi untuk bagian ceilingnya, sehingga ini benar-benar perlu ditutup apa ini, dipakai keramik sampai atas. Ada jendela juga di sebelah sini tapi tidak bisa dibuka, cuma ada kisi-kisi udara aja. Memang lebih baik pakai exhaust nanti ya, masih bisa dipasang di atas. Oke, lanjut ke bagian lain. Nah ini nih, ini bisa untuk storage nih, ada colokan juga untuk panel listrik, dan ditutup lumayan lah, bisa buat naruh barang-barang, cukupan lah. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Sebelum naik, kita bahas dulu tangganya. Tangganya ini pakai besi hollow untuk railingnya. Lebar tangganya sekitar 80-90 cm kalau lihat dari ukuran keramiknya. Dia pakai arsiran begini juga, jadi tidak licin. Kemudian anak tangganya kisaran 20 cm-an, 25 cm, 20 mungkin ya. Ya, jadi cukup nyaman untuk pijakan antar anak tangganya. Jadi anak kecil ataupun orang tua yang sudah agak berumur masih oke. Nah, di sini ada tikungan. Tikungannya masih cukup nyaman karena tadi cukup lebar ya, sekitar 90 cm-an. Jadi kalaupun bawa barang besar masih bisa manuver di sini nih. Cukup nyaman stepnya. Naik. Nah, sekarang kita berada di lantai 2. Di sini ada 2 kamar. Mana dulu yang dibahas nih anaknya? Ya udah, sini aja yang paling deket ya. Saya nyalakan dulu lampunya. Oke. Sebenarnya tanpa lampu pun ini terang karena jendelanya lihat gede banget. Ada 3 jendela. Jadi dijamin ini sirkulasi udara dan pencahayaannya sangat bagus. Tapi tetap saya nyalakan supaya kelihatan agak lebih hidup. Oke. Ini kamarnya, tetap ada permainan cermin, kaca cermin. Di samping sini juga ada, nanti di belakang situ ada. Di sekitar lemari juga ada. Dan ini jadi inspirasi yang baik. Di sebelah sini bisa untuk meja belajar, ada tempat lacinya, pakai kursi di sini. Kalau mau dinaikin lagi bisa ya, kalau untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak masih cukupan. Posisi ininya dinaikkan. Di sini ada tempat untuk mungkin buku-buku, barang-barang hiasan, mainan, koleksi, bisa. Nah, lanjut. Nah, ini tadi bagian lemarinya. Jadi lemarinya ini ada lemari untuk pakaian yang dilipat, juga ada pakaian yang untuk digantung. Ini sangat mengakomodir orang yang banyak bajunya. Digantung di sini, di bagian atasnya bisa, di bagian bawahnya juga bisa untuk pakaian yang dilipat. Oke, kita geser. Di sebelah sininya masih ada lagi. Di atas untuk pakaian dilipat, di sini yang digantung. Bawahnya juga bisa mau pakaian atau tas atau apa ya, koleksi fashion lainnya. Ini ada area terbuka untuk nyimpan barang, bisa jadi inspirasi yang baik. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih kalau mau. Oke, ini ada laci, bisa untuk nyimpen ya mungkin buku-buku atau handphone pada saat tidur. Oke, wah ini miring guys. Dari kamar pertama di lantai 2, kita geser ke kamar berikutnya. Nih, ini kamar kedua di lantai 2 ini.
Luasannya kurang lebih sama, 3 meter kali 3 meter. Kasurnya memang di sini lebih kecil ya, hanya untuk satu orang aja. Dan ini cukup membuat ruangan ini jadi terlihat nggak terlalu sempit. Kemudian di setiap dindingnya juga ada ornamen cermin, sehingga kesan luasnya tetap dapat. Baik itu di bagian sebaliknya juga ada permainan cermin-cermin dengan cutting stiker, dan bisa dipakai ini untuk tempat penyimpanan yaitu remote atau hiasan-hiasan, walaupun ini sedikit mengganggu sebetulnya. Oke, di sebelah tempat tidur juga ada lacinya, ada tempat penyimpanannya, dan apa lagi? Oh, lemarinya ada di sebelah sini nih. Ini lemarinya juga ada permainan cerminnya sehingga terkesan luas tadi, dan ini sistemnya sliding untuk menghemat pergerakan dari pintu. Ini rak bisa untuk menyimpan pakaian yang dilipat. Nah, bisa juga untuk barang-barang fashion lainnya. Terus pakaian digantungnya di mana? Nih. Kebablas. Nah, ada di sebelah sini. Cukupan lah kalau untuk pakaian satu orang. Tapi kalau untuk pasangan ya dibuat lebih gede lagi. Ini pun sebenarnya kalau mau bisa dibuat tambahan karena ini tidak terpakai. Nanti ngobrol aja sama desain interiornya. Oke, kita lanjut ke bagian balkon. Kamar ini ada balkon. Ini ada yang kelewat. Nih, ini ada satu ruangan terbuka, bisa untuk dibuat rak nanti di sini, rak susun, atau dibuat semacam meja juga kecil. Di sini bisa, atasnya baru rak. Ini sudah dipersiapkan. Silahkan kreasikan. Nah, lanjut. Loh, kok ada tetangga? Halo, kok ada tetangga? Wah, ini tetangga kamar apa tetangga sebelah rumah nih? Enggak, ini tetangga beneran, dalam arti tetangga kamar. Karena bisa jadi nanti ini buat kamarnya orang tua, adik, atau kakak kita. Nah, untuk balkon, ini tadi kan sebelahan tuh dengan tetangga kita, tetangga. Tapi ini karena tembus, jadi terlihat atau terkesan lebar. Walaupun ini dari ujung kaca sini ke ujung sini sekitar 90 sentian, tapi dari ujung samping sana sampai ujung samping sini ini sekitar 4 meteran. Jadi terkesannya luas. Dan setiap sisi ujungnya ini ada floor drainnya. Jadi air bisa langsung keluar. Kenapa? Karena di sini tidak ada kanopi. Jadi kalaupun ada air masuk, dia bisa langsung terbuang ke dua sisi tadi. Jangan khawatir bisa masuk ke dalam kamar karena ini ada perbedaan ketinggian. Nih, kelihatan dari sini ya. Kalau dari kamera semoga bisa terlihat ya. Ini lebih sempit, di sini lebih jaraknya lebih tinggi. Kok tinggi? Lebih banyak. Ini turun ke arah sini. Di airnya aman, tidak akan masuk ke kamar. Untuk dinding dia sudah pakai marmer. Jadi lebih tahan cuaca. Kalau pakai cat, ya ada umurnya. Kalau pakai marmer lebih hemat cat. Ini railingnya yang lumayan mahal nih. Dia pakai stainless steel, lebih tahan karat. Bukan anti karat ya, lebih tahan karat stainless steel. Dan ini pakai tempered glass, kelihatan lebih mewah dan cahaya bisa dapat banyak untuk ke kamar karena nggak ketutup nih. Kalau pakai besi-besi kurang elok ya kalau untuk kekinian. Tapi kalau pakai tembok gelap nanti ke dalam. Ini udah paling bagus nih. Yuk kita lanjut. Oke, dari balkon kita lanjut ke bagian berikutnya, ke kamar mandi. Kamar mandinya di mana? Di sini. Nah, kamar mandinya simple saja, tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman untuk kita beraktivitas. Mau merenung di sebelah sini, mau mandi di sebelah sini, juga masih cukup mengakomodir gerakan kita yang suka sambil mandi sambil joget-joget.
Ini untuk dindingnya dia pakai keramik full sampai atas. Jadi ya terkesannya senada ya, dan bisa menahan cipratan-cipratan air kalau yang suka buang-buang air sampai ke atas. Maksudnya cipratin air ya, bukan buang air WAB. Nah, ini ada disediakan saluran untuk kita nanti pakai water heater. Kalau yang mau elektrik, tuh sudah ada colokannya juga. Pipa ada, saluran listrik ada. Untuk ventilasi juga ada di sebelah atas. Ini kacanya nggak bisa dibuka, tapi dia ada kisi-kisi untuk anginnya. Mau lebih aman lagi bisa pakai exhaust, sehingga bau-bau harum dari kita ketika setoran tunai bisa terhisap. Dapat juga shower atau pancuran, dan ini pintunya dia menggunakan pintu aluminium. Kalau pakai PVC itu kadang suka getas bagian panelnya itu, jadi kurang bagus. Kalau pakai ini lebih tahan air dan tidak mudah getas. Ini bagus, lumayan mahal nih dibanding PVC. Lanjut ke sebelah ada wastafel. Jadi habis setoran tunai di sini, cuci di sebelah sini, bersih deh kita. Lalu di sebelah sini ada bukaan juga, jendela mati dan jendela yang bisa dibuka, sehingga udara di bagian atas ini sirkulasinya bagus. Bukan cuma satu loh, tuh ada lagi. Nah tapi cukup PR nih ini untuk bukanya nih. Oke, apa lagi ya? Nah, lanjut ke promo-promo. Ya, ini adalah rumah dengan tipe Perth, ukuran 6 lebarnya dan ke belakangnya panjangnya 12 meter. Untuk harganya ini start dari 1,1 M-an hingga 1,7 M-an untuk pembayaran cash, tapi bisa juga untuk pembayaran KPR dengan kerjasama beberapa bank. Nah, untuk promo-promo detailnya kita bisa lihat nanti di deskripsi ya. Silahkan dicek di deskripsi.